Den, Sarero. Hari ini asup Zoom meeting. Halo, selamat siang teman-teman. Suara saya bisa terdengar jelas? Merokok, Oke. lompat. Oke, sambil kita menunggu teman-teman yang lain, teman-teman ya, kita mungkin 5 menit sambil persiapan. Mungkin teman-teman yang sudah punya pertanyaan bisa langsung di chat di room Zoom-nya ya. Kita diskusi ringan aja teman-teman ya. Halo, this is my baby boy. Halo, dadah dulu. Dadah, tante. Oke, teman-teman, saya sambil persiapan untuk share beberapa materi yang akan kita review. Untuk sesi materi yang sudah kita lewati. Ya. Tapi mungkin tidak semua materi akan kita refleksi siang hari ini, kata waktunya juga terbatas, teman-teman ya. Mungkin hanya materi-materi yang dirasa memerlukan pemahaman yang cukup detail ya. Ada juga beberapa yang menyampaikan ke saya secara pribadi untuk mereview materi-materi terutama yang kemarin sudah saya share terkait dengan kalibrasi dari perekaman EKG. Karena beberapa sepertinya teman-teman masih belum sepenuhnya memahami ya. Kalau pembentukan fisiologi dari gelombang EKG sih saya rasa tidak terlalu sulit ya. Tapi nanti akan kita review. Teman-teman sambil absen dong, tulis nama, kemudian asalnya dari mana supaya saya bisa tahu teman-teman yang sedang ikut Zoom siang hari ini dari mana saja, dari daerah mana saja. Ya. Di angkatan kemarin seru juga ya. Ada yang dari Pak Papua, ada yang dari Pulau Bacan, dari Indonesia bagian barat juga ya, Aceh dan Sumatera yang lainnya cukup antusias juga. Bun, ya acara sena kumaha ya? Ya karangan sena lah kada. Iya Zoom meeting. Oke teman-teman, jadi Zoom meeting ini sebetulnya adalah sesi tambahan ya di dalam periode kursus online EKG kita selama 21 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 20 Oktober 2020 ya. Jadi untuk lebih memantapkan lagi sesi materi yang saya share di melalui kuliah WA ya. Nah, teman-teman yang mungkin ada pertanyaan ataupun sharing pengalaman ya terkait dengan perekaman EKG ataupun yang memang teman-teman sehari-hari sudah terbiasa melakukan interpretasi EKG ya, di kesempatan siang hari ini ya, saya sangat
senang sekali untuk bisa berbagi pengalaman teman-teman ya. Ayo keluar. Mama. Oke teman-teman, sambil saya buka saja ya, karena sudah 10 menit ya, sambil nanti juga teman-teman yang lain mungkin masih yang sedang ada kegiatan ya, bisa. Oke, saya buka teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk suara saya teman-teman untuk terdengar jelas di ruang Zoom teman-teman sekalian. Boleh kasih emot jempol saja kalau memang suara saya bisa terdengar jelas di teman-teman. Kan caranya ya. Itu ada lado ya, lado masuk kulkas. Tapi lado baru padahal sore masak. Lado itu ada masuk. Yang hadir dari Purwakarta, terus dari mana lagi? Karawang Pak. Aduh, ada Kang Deddy, alhamdulillah. Karawang di mana Karawang? Haridang. Bilang tanya itu apa? Apa masuk ada di sini? Oke, Teh Yuni, untuk materi aksis jantung memang belum selesai ya. Jadi besok masih ada lanjutannya. Saya akan share video tutorial dan beberapa voice note untuk materi aksis jantung ya. Jadi kita memang belum selesai untuk materinya. Jadi untuk di Zoom berikutnya nanti mungkin bisa ya. Jadi sekarang kita fokus ke
materi awal yang kemarin sudah dibahas ya, terkait dengan fisiologi pembentukan gelombang EKG, kemudian kalibrasi perekaman EKG. Ya, karena itu yang menjadi dasar pemahaman kita teman-teman ya, sebagai seorang interpreter nanti bukan hanya sebagai seorang operator perekam saja, tapi diharapkan juga teman-teman perawat memiliki dasar kemampuan dalam melakukan interpretasi. Tapi pasti nanti akan akan jelas ya ketika saya sudah membuat video tutorial untuk pembahasan tentang aksis jantung. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan mungkin ya. Kalau tidak ada, saya akan mulai dengan review materi ya, beberapa materi yang sudah saya sampaikan di sesi materi sebelumnya. tangan nih Beko. Kayak matanya. Mungkin nanti bisa kita perdalam di sesi Zoom ini. Saya akan mereview mulai dari dasar tentunya teman-teman ya. Kalau untuk anatomi dan fisiologi jantung dan sistem kardiovaskular, saya rasa itu teman-teman bisa melakukan pembelajaran mandiri ya. Mungkin yang akan saya tekankan nanti fisiologi pembentukan gelombang EKG tentu. Jika tidak ada yang bertanya teman-teman ya. Mulai untuk sharing materi. Saya akan persiapkan dulu materi yang akan saya share. Ini lagi. Banyak. Bentar itu cuma bentar yang habis sama dia. Tambah lagi. Pegang udah. Oke teman-teman ya, mohon kerjasamanya untuk yang lain bisa di-unmute. Ini saya agak kesulitan untuk meng-unmute all. Ya.
Oke, teman-teman, apakah materi presentasi yang saya tampilkan bisa muncul di layar teman-teman semua? Halo. Uut, ada itu mah uut. Terima tempat. Baik, teman-teman, kita lanjutkan ya. Nah, untuk materi yang pertama yang akan saya review, tentunya teman-teman ya ini mengawali kompetensi dasar seorang interpreter EKG. Nah, sebetulnya pembahasan awal di fundamental EKG itu adalah terkait dengan anatomi, fisiologi sistem kardiovaskular, serta anatomi dan fisiologi dari sistem konduksi jantung. Nah, tapi dalam hal ini, karena waktu kita juga terbatas, teman-teman ya, gitu, dan saya ingin lebih memaksimalkan lagi tentunya untuk di gelombang EKG, ya, tapi akan saya review nanti sekilas untuk anatomi fisiologi sistem konduksi jantung ya, yang memang menjadi dasar pemahaman teman-teman. Karena kemarin juga ada pertanyaan sebetulnya terkait dengan potensial aksi di sel miokardium. Nah, itu pembahasannya memang memerlukan sesi khusus, teman-teman. Tapi di sini saya ingin fokus bagaimana elektrofisiologi jantung ya dalam membentuk gelombang EKG. Nah, itu yang sebetulnya ingin fokus saya share dengan teman-teman. Ya. Nah, di pembelajaran kursus EKG itu teman-teman ya, baik yang diadakan secara offline ataupun online ya, karena saya juga pernah menjadi peserta teman-teman ya di dalam pelatihan EKG ya. Saya juga pernah ikut pelatihan EKG yang diselenggarakan oleh ECG Academy. Waktu itu memang belum tren sesi online atau daring seperti sekarang ya, tapi saya sudah melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan cara online ya. Memang ada keterbatasan ya, ada keterbatasan di dalam pemberian materi secara daring atau secara online dibandingkan dengan sesi tatap muka. Nah, tapi tidak juga mengurangi esensi tentunya ya dari sebuah pembelajaran ya. Jadi tergantung kita dalam memaknainya ya, tergantung dari juga bagaimana kita semangat kita ya tentunya teman-teman dalam belajar. Saya rasa sih tidak begitu signifikan ya. Kalau bagi saya pribadi tidak begitu signifikan prosedur pembelajaran secara daring ataupun secara klasikal tatap muka, persentasenya hampir sama ya tingkat keberhasilannya. Jadi tergantung lagi. Nah, diharapkan teman-teman peserta ya sampai nanti terakhir itu tentu memiliki dasar kemampuan dalam menginterpretasi EKG dengan baik dan benar. Karena harapannya tentu seorang perawat itu saat ini bukan hanya sebatas operator perekam saja, tapi juga memiliki kemampuan untuk bisa menginterpretasikan EKG. Nah, dalam hal ini adalah tentu interpretasi EKG ya, yang sehari-hari nanti akan kita temui teman-teman ya nanti di lapangan. Dan kita akan fokus ke materi yang betul-betul materi EKG teman-teman yang betul-betul dasar dulu ya. Karena ada beberapa rekan-rekan kita yang memang belajar EKG itu selfish gitu. Artinya ingin langsung mengetahui kelainan irama jantung gitu. Nah, kalau kita belajar EKG seperti itu, ingin langsung mengenali gambaran aritmia jantung sebetulnya mudah, teman-teman. Saat ini kan dengan perangkat
handphone kita ya sudah canggih ya, tentu dengan mesin pencari Google, kita mau mencari gambaran EKG aritmia jenis apapun itu akan bisa langsung kita dapatkan. Beda halnya dengan dulu ya. Contoh, saya ingin mengetahui gambaran atrial fibrilasi. Seperti apa sih gambaran atrial fibrilasi itu? Nah, saya tinggal ketik saja di mesin pencari Google, atrial fibrilasi itu langsung muncul. Ya, betul ya teman-teman ya. Ketika saya ingin mencari contoh gambaran AV block. AV block, contoh saya ingin tahu AV block derajat 2 itu tipe yang Mobit 1 itu seperti apa sih? Nah, itu bisa langsung muncul. Oh, gambaran EKG-nya seperti ini. Nah, tetapi ya pembelajaran EKG itu tidak seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, pentingnya kita belajar EKG dari dasar itu supaya bisa mengetahui ketika terjadi atrial fibrilasi, ya, seperti apa sih fisiologi yang terjadi dalam jantung? Jantung itu seperti apa kondisinya ketika terjadi atrial fibrilasi? Kenapa bisa sampai terjadi kegagalan atrial fibrilasi dari irama sinus? Ya, kenapa bisa terjadi AV block? Kenapa bisa terjadi ventricle tachycardia? Ya, kondisinya seperti apa sih ventricle tachycardia? Apakah ada gangguan hemodinamik yang bisa terjadi pada pasien? Nah, itu sebetulnya fokus yang ingin saya tekankan ya ke teman-teman. Dalam pembelajaran EKG memang kita nggak boleh egois. Artinya kita memang harus mau belajar secara fundamental dari dasar seperti itu. Oke ya, jadi kita akan mulai teman-teman bagaimana siklus kelistrikan di dalam jantung. Nah, potensial aksi yang ada 5 fase yaitu memang pembahasan yang cukup, kalau saya bilang ya, saya pribadi belajar potensial aksi di sel miokardium sampai sekarang itu masih belum paham sepenuhnya teman-teman, karena saya rasa memerlukan memerlukan effort. Nah, tapi di sini saya ingin menekankan bahwa konsep yang mudah dalam memahami bagaimana elektrofisiologi di dalam jantung kita, ya simpelnya adalah kita bisa paham bagaimana proses depolarisasi dan repolarisasi dari jantung. Nah, itu aja dulu yang harus kita pegang. Bahwa sistem kelistrikan yang terjadi di dalam jantung secara otomatis itu ada 2 periode aktivitas, yaitu depolarisasi dan repolarisasi. Ya. Nah, depolarisasi itu mudahnya apa sih? Depolarisasi itu adalah kontraksi. Jadi periode sistol. Ya, periode aktivitas di mana jantung itu memompa. Nah, itu disebut depolarisasi. Kemudian repolarisasi. Nah, repolarisasi ini berarti periode istirahat, periode di mana jantung itu melakukan periode pengisian darah. Nah, periode sistol itu terjadi di atrium dan di ventricle. Ya. Tapi yang memiliki aktivitas dominan sebagai fraksi ejeksi itu adalah ventricle. Sesuai dengan fungsi utama dari jantung itu adalah sebagai pompa, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat di di slide yang saya tampilkan ya, bagaimana siklus jantung itu terjadi ya. Nah, kita mulai dari aktivitas depolarisasi atrium atau kontraksi atrium. Nah, teman-teman lihat gambar yang paling atas ya, yang pertama ya. Pada saat depolarisasi atrium terjadi, trigger atau eksitasi listrik jantung itu dikeluarkan dari nodus sinus. Ya. Nodus sinus itu adalah sel real pacemaker di dalam jantung kita yang memberikan trigger awal impuls listrik ya, sehingga jantung itu bisa berkontraksi. Nah, itu disebut dengan nodus sinus atau yang kita kenal dengan SA node. Ya. Nah, ini ya yang diberi tanda panah hitam, teman-teman, yaitu adalah SA node atau nodus sinus sebagai real pacemaker. Ya, sekali lagi, nodus sinus itu adalah sebagai real pacemaker. Jadi tanpa adanya SA node, maka jantung kita tidak akan mampu melakukan kontraksi. Ya, secara keseluruhan. Nah, kenapa? Karena generator yang lain ini bersifat sebagai generator sekunder. Jadi bukan bersifat sebagai generator utama. Ya, jadi yang bersifat sebagai generator utama atau yang bersifat sebagai real pacemaker itu adalah SA node. Ya. Nah, teman-teman juga kemarin sudah kita pelajari ya bahwa SA node itu memiliki mekanisme automaticity ya dalam
eksitasi gelombang listrik yang dikeluarkan, ya itu dia bersifat otonom, bersifat otomatis. Ya, artinya tidak diperintah langsung oleh otak. Ya, walaupun dia terpengaruh oleh sistem parasimpatis dan simpatis. Yaitu nanti kaitannya dengan mekanisme kompensasi jantung ya teman-teman yang akan kita bahas nanti di bab selanjutnya. Oke, jadi S-anode itu memiliki fungsi atau tugas utama di dalam jantung kita itu sebagai trigger atrium. Ya. Jadi memang fokus dari S-anode tugasnya ya, yaitu adalah melakukan periode depolarisasi pada atrium atau kontraksi pada atrium. Dia tidak melakukan periode kontraksi pada ventricle, teman-teman. Ya. Jadi S-anode hanya fokus terhadap aktivitas di atrium, yaitu yang harus teman-teman garis bawahi. Ya, jadi S-anode fokus melakukan kontraksi pada atrium. Dalam 1 menit, ya kurang lebih frekuensinya terjadi ya adalah 60 sampai 100 kali dalam kondisi normal pada orang dewasa. Nanti berbeda pada anak-anak dan berbeda pada bayi serta neonatus ya yang memang frekuensi S-anode-nya lebih tinggi, teman-teman ya. Oke. Nah, ketika S-anode melakukan eksitasi impuls listrik, maka impuls listrik secara serentak itu akan dihantarkan ke seluruh wilayah atrium, baik atrium kanan dan atrium kiri. Nah, itu dihantarkan oleh 2 jalur utama sistem penghantar di atrium, ya, yang disebut dengan internodal tractus dan serabut Bachmann. Ya, internodal tractus itu ada di atrium kanan dan serabut Bachmann itu ada di atrium kiri. Nah, sistem penghantar itulah yang bertugas menghantarkan impuls listrik secara merata ke seluruh wilayah atrium. Itulah kenapa salah satu gangguan listrik jantung ada yang berhubungan dengan kegagalan sistem hantaran listrik. Ya. Nah, itu nanti akan kita bahas teman-teman di dasar aritmia ya. Nanti di materi-materi terakhir itu akan kita bahas. Oke, nah itu adalah S-anode. Tugas utamanya adalah melakukan depolarisasi pada atrium. Oke, kita lanjut ke generator listrik jantung yang kedua, teman-teman. Ya, sorry. Nah, generator listrik jantung yang kedua itu disebut dengan nodus AV. Ya, nodus AV. Sering disebut AV node, ya, singkatan dari atrioventricular nodus. Nodus AP adalah sebagai generator sekunder. Ya. Jadi generator listrik jantung yang kedua yang berada di dalam jantung, letaknya itu di dekat muara vena cava letaknya itu di dekat katup tricuspidalis, teman-teman, di atas katup tricuspidalis tepat ya. Nah, si AV node ini tugas utamanya apa sih? Gitu. Oke, tugas AV node yaitu adalah melakukan eksitasi impuls listrik untuk depolarisasi ventricle. Ya, itu tugas utamanya. Jadi dia memberikan impuls listrik kepada ventricle supaya ventricle bisa terjadi kontraksi atau depolarisasi. Nah, itu tugas utamanya. Tapi dia memiliki tugas tambahan. Jadi AV node ini memiliki tugas tambahan. Nah, tugas tambahannya itu apa, teman-teman? Tugas tambahan dari AV node adalah melakukan delay fisiologi. Nah, ini adalah tugas tambahan dari AV node yang tidak dimiliki oleh generator lain, terutama generator tadi ya, S-anode. Nah, delay fisiologis ini maksudnya apa? Delay fisiologis ini diperlukan, ya, tujuannya adalah untuk memastikan atrium menyelesaikan seluruh periode kontraksi. Ya. Jadi atrium diharapkan menyelesaikan seluruh periode kontraksi jantung, ya, supaya betul-betul maksimal, ya, kontraksinya itu selesai. Ya.
Nah, kemudian dia akan memastikan ventricle terisi dengan sempurna. Ya. Dia akan memastikan ventricle terisi dengan sempurna, baru dia akan mengeluarkan impuls listrik. Nah, jadi cerita simpelnya kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi AV node itu akan memastikan dulu. Jadi dia nungguin dulu nih. Ya, dia akan memastikan, dia akan melihat dulu, oh atrium sudah selesai belum ya kontraksinya. Ya. Oke, atrium sudah selesai. Nah, kemudian dia akan memastikan, oh ventricle sudah penuh belum nih, terisi belum volumenya. Nah, itu yang dia lakukan, itu yang disebut dengan delay fisiologis. Nah, delay fisiologis yang dilakukan oleh AV node itulah yang menciptakan ya kalau dilihat dari gambaran EKG nanti teman-teman ya kita akan melihat itu sebagai dari PR interval. Ya. Itu disebut dengan delay fisiologis. Jadi ketika PR interval itu memanjang atau memendek, nah itu berarti kita bisa melihat adanya kelainan nanti yang terjadi dari sistem hantaran di AV node. Ya. Nah itu yang disebut dengan AV block. Nah, jadi ketika teman-teman nanti memahami fisiologi dari aktivitas listrik jantung, sebetulnya kita akan mudah untuk bisa mengenali adanya kelainan gitu. Ya, jadi ketika nanti teman-teman mendengar ada kelainan blok jantung, contohnya AV block, oh AV block itu berarti yang bermasalah adalah delay fisiologis di AV node. Ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, AV node dalam kondisi normal dia mampu memberikan impuls listrik dengan frekuensi sebanyak 40-60 kali per menit. Lebih rendah daripada SA node. Jadi lebih rendah daripada SA node. Frekuensi listriknya hanya 40-60 kali per menit. Oke, nah sekarang kita bahas bagaimana mekanisme depolarisasi di ventricle. Ya. Oke, setelah AV node memastikan seluruh periode kontraksi atrium selesai dan ventricle terisi dengan sempurna, maka dia akan melakukan eksitasi, ya, akan mengeluarkan impuls listrik. Nah, impuls listrik yang dikeluarkan oleh AV node itu akan dihantarkan melalui jalur penghantar utama ventricle yang disebut His bundle. Nah, teman-teman kalau melihat ya, yang di gambar kedua di sebelah kanan ya, yang di situ terbentuk ada segmen PQ atau PR. Nah, itu adalah jalur utama dari sistem hantaran di ventricle yang disebut dengan His bundle atau AV bundle. Nah, AV bundle akan bercabang ya. Bercabang ke ventricle kiri dan ventricle kanan yang kita sebut dengan left bundle branch dan right bundle branch. Nah, teman-teman, kemarin kita sudah membahas ya bahwa anatomi ventricle kanan dan kiri ya, kalau kita lihat secara ketebalan otot itu lebih tebal ventricle kiri daripada ventricle kanan. Kenapa? Karena ventricle kiri memiliki beban kerja paling besar yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Itulah kenapa di sini Tuhan memberikan dua jalur ya listrik di dalam ventricle kiri. Kalau di ventricle kanan itu jalur listriknya hanya satu, right bundle branch. Tapi kalau di ventricle kiri, jalur listriknya setelah AV bundle itu bercabang. Ya. Ke bagian belakang itu disebut left hemivasculus posterior dan ke bagian depan itu disebut left hemivasculus anterior. Jadi ada dua jalur listrik ya di ventricle kiri. Ya, percabangan dari left bundle branch. Oke, selanjutnya listrik akan dihantarkan teman-teman ya, menuju ke terminal akhir. Terminal akhir dari listrik di ventricle itu yang mana? Ini dia, serabut Purkinje. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di gambar itu ada serabut-serabut di ventricle. Nah, itu disebut serabut Purkinje. Nah, serabut Purkinje bersifat sebagai sel generator. Artinya dia bisa menghasilkan impuls listrik. Sama halnya dengan SA node, sama halnya dengan AV node. Ya. Nah, tapi impuls listrik yang dihasilkan oleh serabut Purkinje frekuensinya rendah. Sekitar 20-40 kali per menit. Oke, nah
serabut Purkinje akan mengeluarkan impuls listrik, teman-teman ya. Tujuannya adalah untuk memperkuat impuls listrik dari AV node. Ya. Jadi tugas utama dari serabut Purkinje adalah memperkuat sinyal atau listrik yang dihantarkan oleh AV node. Itulah kenapa serabut Purkinje itu jumlahnya sangat banyak sekali tersebar di ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Sehingga dalam waktu yang bersamaan seluruh otot ventrikel bisa terkontraksi ya secara bersamaan dengan bantuan dari serabut Purkinje tadi. Jadi kalau tanpa ada bantuan serabut Purkinje, teman-teman, listrik yang dihasilkan oleh AV node itu tidak maksimal ya. Sehingga kontraksi ventrikel itu tidak akan bisa optimal dalam memompakan darah ke seluruh tubuh ya, keluar dari jantung. Nah, itu adalah serabut Purkinje ya. Oke, saya kembali lagi teman-teman. Nah, itu adalah fisiologi dari generator listrik dan sistem penghantar listrik di dalam jantung ya. Saya ulangi bahwa generator listrik di dalam jantung kita itu ada 3. Satu yang bersifat sebagai generator utama yang disebut dengan nodus sinus atau SA node ya. Dan ada Apa benar nggak suara? Dari sananya. Hah? Dari sananya. Ya. sorry.
Ya, mohon maaf teman-teman. Saya ulangi ya. Nah, jadi aktivitas listrik di dalam jantung itu bisa terbaca oleh alat EKG, teman-teman ya. Bisa terbaca oleh alat EKG ya. Dengan menggunakan mekanisme galvanometer tadi. Nah, bagaimana cara pembacaannya? Sekarang kita lihat teman-teman. Ya. Oke, nah teman-teman perhatikan ini adalah gelombang EKG dasar ya, gelombang EKG dasar ya, yang memiliki bentuk khas defleksi positif dan negatif dari garis dasar gelombang atau yang kita sebut dengan garis isoelektris. Oke, ketika kabel elektroda EKG kita pasang di atas permukaan tubuh, ya. Nah, kabel elektroda EKG itu nanti teman-teman dibagi menjadi dua jenis ya. Ada sadapan bipolar dan ada sadapan unipolar. Nah, sadapan bipolar itu hanya merekam beda potensial dari kutub negatif menuju kutub positif. Dan sadapan unipolar itu merekam beda potensial dengan menggabungkan dua kutub listrik kemudian diarahkan ke kutub yang berlawanan. Ya. Nah, itu akan saya bahas nanti di video tutorial materi aksis jantung ya teman-teman. Mungkin besok akan saya share materinya. Ya. Jadi ketika alat EKG tidak membaca aktivitas listrik di dalam jantung, maka yang tergambar di kertas EKG hanya berupa garis lurus teman-teman. Nah, itulah kenapa salah satu indikator pasien itu dinyatakan sudah mengalami mati klinis atau mati biologis, ya, yaitu ditandai dengan gambaran EKG asistol. Ya, asistol berarti tidak ada periode sistolik, tidak ada periode depolarisasi. Ya. Jadi gambaran EKG-nya hanya berupa garis lurus atau flat line. Ketika di dalam jantung terjadi aktivitas listrik, maka seharusnya alat EKG bisa merekam, bisa membaca. Nah, cara membacanya ya, yaitu dengan menggunakan stylus heat namanya teman-teman ya, dengan menggunakan jarum panas seperti alat pencatat gempa. Kalau teman-teman tahu seismograf ya, alat pencatat gempa. Nah, kira-kira prosedurnya seperti itu. Jadi ketika ada getaran, ketika ada gempa bumi, entah gempa vulkanik atau tektonik ya, sehingga jarumnya itu nanti akan naik turun. Nah, sama halnya dengan alat EKG. Ketika dia membaca aktivitas listrik, maka jarum galvanometer itu akan membentuk gelombang. Nah, gelombang itu akan terbentuk positif ataupun negatif. Ya. Positif itu berarti bentuk gelombang itu defleksinya ke atas. Ya. Kalau negatif berarti defleksinya itu ke bawah. Ya. Oke, sekarang kita lihat gelombang yang pertama kali terbentuk oleh alat EKG itu gelombang apa. Nah, sesuai dengan aktivitas di dalam jantung yang terjadi pada periode siklus jantung, teman-teman, yang pertama kali adalah depolarisasi atrium. Dan memang harus pertama. Ya, supaya jantung itu dikatakan normal aktivitasnya, maka yang harus berkontraksi terlebih dahulu adalah atrium. Ya. Nah, ketika atrium berkontraksi, teman-teman, ya, ketika atrium berkontraksi, maka alat EKG akan membentuk satu buah defleksi positif ya. Defleksi positif yaitu gelombang Oke, teman-teman sebentar ya.
Oke, saya ulangi teman-teman ya. Jadi ketika atrium berkontraksi, maka alat EKG akan membaca satu buah gelombang, ya, sorry, yaitu adalah gelombang P, teman-teman ya. Nah ini ya, kita akan mendapatkan satu buah gelombang P. Nah, gelombang P ini terbentuk ketika atrium berkontraksi. Ya, jadi gelombang P itu murni adalah hasil dari aktivitas kontraksi atrium, ya. Atrium kanan dan atrium kiri. Karena kontraksinya bersamaan, teman-teman, tidak terpisah ya. Atrium kanan terlebih dahulu atau atrium kiri terlebih dahulu tidak, tapi dia kontraksinya secara bersamaan, ya. Nah, itu adalah gelombang P. Jadi ketika kita mengevaluasi gelombang P, berarti kita akan mengevaluasi aktivitas atrium, ya, baik aktivitas kontraksi sampai dengan aktivitas relaksasi. Oke, selanjutnya teman-teman, kita lihat. Nah, ini ada garis lurus yang terbentuk, ya, antara gelombang P dengan kompleks QRS. Nah, ini adalah periode terpolarisasi. Artinya, alat EKG di sini tidak membaca ada aktivitas, teman-teman. Ya, tidak membaca ada aktivitas listrik. Nah, inilah yang disebut dengan delay fisiologis tadi. Ya. Nah, sebetulnya delay fisiologis atau disebut dengan PR segmen itu diperlukan, teman-teman, oleh jantung, ya, diperlukan. Jadi di sini jantung itu sedang memastikan, ya, sorry. Jadi AV node itu memastikan atrium menyelesaikan periode kontraksi dan ventrikel dipastikan terisi darah dengan sempurna sebelum dikontraksi atau sebelum dipompakan. Ya, nah itu. Oke, kita lanjut ke kompleks QRS. Nah, kompleks QRS adalah aktivitas dari depolarisasi ventrikel atau kontraksi ventrikel. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang bertanya ya. Jadi, aktivitas relaksasi atrium itu yang mana? Ya. Atau periode relaksasi atrium itu yang mana? Nah, teman-teman ingin saya sampaikan di sini ya, teman-teman juga boleh catat karena ini penting ya. Periode repolarisasi atrium atau relaksasi atrium itu tidak terekam atau tidak tergambar. Ya. Nah, kenapa periode relaksasi atrium itu tidak tergambar pada kurva EKG? Itu dikarenakan ya, aktivitas relaksasi atrium waktunya hampir bersamaan dengan kontraksi ventrikel. Yang notabene kontraksi ventrikel impuls listriknya lebih besar daripada aktivitas relaksasi atrium. Sehingga alat EKG cenderung membaca aktivitas listrik yang besar, yaitu kontraksi ventrikel. Itulah kenapa relaksasi atrium aktivitasnya tidak terekam, tidak terbaca oleh alat EKG. Ya. Dan itu normalnya memang seperti itu, teman-teman ya. Jadi kita tidak bisa melihat gambaran relaksasi atrium karena tidak terbaca oleh alat EKG. Ya. Oke, saya lanjut teman-teman ke kompleks QRS. Kompleks QRS itu adalah satu kesatuan. Ya. Tapi di sini ada 3 gelombang EKG yang terbentuk, teman-teman. Ada 3 gelombang EKG yang terbentuk. Ada gelombang Q, ada R, dan S. Nah, tapi pada
kenyataannya nanti teman-teman di 12 sadapan EKG, QRS kompleks munculnya tidak selalu lengkap. Ya. QRS kompleks itu munculnya tidak selalu lengkap, teman-teman. Kenapa? Nah, nanti akan terjawab ya, pertanyaan itu akan terjawab ketika saya sudah share video tentang aksis jantung ya. Kompleks QRS itu tidak harus selalu lengkap, teman-teman. Munculnya ada gelombang Q, ada gelombang R, ada gelombang S ya. Walaupun yang muncul nanti hanya 2 gelombang, contoh gelombang Q dan R, gelombang S-nya tidak ada. Nah, itu masih kategori normal ya. Atau bahkan yang muncul hanya satu, yaitu gelombang R saja. Gelombang Q dan S-nya tidak muncul, nah itu juga sama. Tetap dikategorikan kompleks QRS walaupun tidak lengkap. Tapi kalau ketiga-tiganya muncul, ada Q, ada R, ada S, teman-teman nanti harus melakukan pengukuran pada masing-masing gelombangnya. Karena masing-masing gelombang itu nanti memiliki standar nilai ukuran normal. Oke, gelombang Q teman-teman kita lihat. Gelombang Q adalah defleksi negatif setelah gelombang P. Jadi ketika teman-teman merekam EKG, melihat ada defleksi negatif ya setelah P, nah itu pasti gelombang Q teman-teman. Kemudian gelombang R. Gelombang R adalah defleksi positif. Ingat, gelombang R adalah defleksi positif. Oke, kita lihat ya. Gelombang R adalah defleksi positif setelah gelombang Q ataupun tanpa gelombang Q. Ingat, ya, gelombang R bisa muncul tanpa gelombang Q. Itu fisiologisnya. Sekali lagi, teman-teman ingat, gelombang R bisa muncul tanpa gelombang Q. Jadi walaupun gelombang Q tidak ada, ketika ada defleksi positif setelah P, nah dengan bentuk yang notch, ya notch itu berarti lancip, itu sudah pasti adalah gelombang R. Teman-teman jangan bingung, jangan ragu lagi nanti. Oke, selanjutnya gelombang S. Gelombang S adalah defleksi negatif. Ingat, gelombang S harus berdefleksi negatif. Ya, berarti gelombangnya ke bawah. Nah, gelombang S itu terbentuk setelah gelombang R ataupun tanpa gelombang R. Jadi ketika teman-teman nanti hanya menemukan gelombang Q, tidak muncul gelombang R. Nah, Q itu sudah pasti berdampingan dengan gelombang S. Makanya gelombang yang negatif ke bawah itu adalah gelombang Q dan gelombang S. Ya. Makanya sering disebut dengan QS ya, tanpa R. Nah, oke teman-teman ya, nanti saya akan share lagi beberapa variasi bentuk dari kompleks QRS supaya nanti teman-teman lebih jelas ya. Karena untuk interpreter pemula, artinya ya teman-teman yang baru belajar nanti menginterpretasi EKG biasanya agak sedikit bingung ketika menemukan ini kok kompleks QRS-nya tidak lengkap. Kok gelombang Q-nya tidak ada, atau gelombang R-nya tidak muncul, atau gelombang S-nya juga tidak muncul. Nah, itu biasanya agak sedikit bingung di awal ya, tapi teman-teman nanti akan paham kok ya. Oke, itu adalah QRS. QRS itu merupakan aktivitas dari kontraksi ventrikel. Nah, selanjutnya adalah gelombang T, teman-teman. Gelombang T itu terbentuk dari aktivitas relaksasi ventrikel. Jadi ketika ventrikel relaksasi, aktivitas listriknya terbaca oleh galvanometer string ya dengan bentuk defleksi positif setengah kurva lingkaran ya. Bentuknya lebih besar daripada gelombang P. Nah, jadi teman-teman juga untuk membedakan antara gelombang P dengan gelombang T sebetulnya dari ukuran saja sudah berbeda. Gelombang T lebih besar daripada gelombang P. Karena kadang-kadang suka tertukar juga yang mana P, yang mana T ya. Karena bentuknya sama, hanya beda ukuran. Nah, kalau T itu memiliki ukuran yang secara fisiologi itu lebih besar daripada gelombang P. Kenapa? Karena ventrikel ukurannya lebih besar daripada atrium. Sehingga arah lambat listrik juga memiliki durasi waktu yang lebih panjang. Sehingga gelombangnya bisa terbentuk lebih besar. Nah, gelombang T normalnya defleksi itu harus positif, teman-teman. Tidak boleh terbalik, tidak boleh negatif. Jadi ketika teman-teman nanti menemukan ada bentuk
morfologi gelombang T itu terbalik, nah itu berarti sudah kelainan bentuk dari T. Nah, itu harus kita interpretasi nanti. Dan itu ada materinya teman-teman ya. Terkait dengan perubahan-perubahan patologi dari gelombang EKG yang normal. Tapi sekarang kita membahas dulu gelombang EKG yang normal. Nah, untuk gelombang cukup teman-teman ya. Jadi ada 3 bentuk gelombang yang mewakili, yang merepresentasikan dari aktivitas listrik jantung ya. Jadi ada gelombang P, ada kompleks QRS, dan ada gelombang T. That's it ya teman-teman. Pokoknya fokusnya ke 3 kompleks tadi ya, gelombang P, kompleks QRS, dan gelombang T ya gitu. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan nilai normalnya teman-teman ya. Nah, ini penting ya. Seorang interpreter EKG itu sudah harus paham di luar kepala ya teman-teman, bahwa nilai normal ini teman-teman harus tahu. Nilai normal itu diambil dari kalibrasi standar. Ya, nanti habis ini coba saya share untuk kalibrasi perekaman EKG ya teman-teman. Mudah-mudahan waktunya cukup, tapi kalau tidak cukup, it's okay, nanti kita akan sambung di sesi Zoom berikutnya ya teman-teman supaya lebih paham. Oke, nilai normal gelombang P. Nah, ini nilai normal itu diambil dari standar kalibrasi EKG. Standar kalibrasi EKG itu ada 2 teman-teman. Ada kalibrasi kecepatan, ada kalibrasi amplitudo. Kalibrasi kecepatan itu standar yang dibuat adalah 25 mm per second. Dan standar kalibrasi amplitudo itu adalah 10 mm per milivoltase. Nah, jadi 2 standar itu yang harus kalibrasi itu yang harus teman-teman selalu ingat ya, selalu perhatikan. Karena dalam membaca EKG mutlak nanti wajib teman-teman harus melihat dulu kalibrasi perekamannya dibuat berapa oleh alatnya. Ya, karena kita tidak tahu nanti mungkin ada yang merubah settingan kalibrasi sebelum kita merekam, operator sebelumnya merubah kalibrasi. Nah, itu juga teman-teman harus pastikan. Pada kalibrasi kecepatan yang standar yaitu 25 mm per second, maka nilai 1 kotak kecil untuk lebar adalah 0,04 detik. Ingat, nilai 1 kotak kecil pada kalibrasi standar adalah 0,04 second untuk lebar. Dan untuk tinggi, nilai 1 kotak kecil adalah 0,1 milivoltase. Ya, nilai kalibrasi 1 kotak kecil untuk tinggi adalah 0,1 milivoltase. Pada kalibrasi amplitudo 10 mm per milivoltase. Ya, jadi harus diingat teman-teman ada 2 berarti ya. Nilai 1 kotak kecil lebar adalah 0,04 second. Dan nilai 1 kotak kecil untuk tinggi adalah 0,1 milivoltase. Oke, sekarang kita lihat berapa nilai normal gelombang P. Nilai normal gelombang P. Nah, di sini saya kurang begitu suka kalau kita bilangnya itu pakai kotak kecil. Artinya, contoh, tinggi gelombang P normalnya tidak boleh lebih dari 3 kotak kecil. Lebarnya tidak boleh lebih dari 3 kotak kecil. Nah, 3 kotak kecil itu untuk kalibrasi standar. Tapi nanti giliran teman-teman menggunakan kalibrasi yang tidak standar. Contoh kecepatannya kita buat 50 mm per second. Kemudian amplitudonya kita buat contohnya 20 mm per milivolt. Nah, itu tentu berbeda hasilnya. Nah, untuk itu teman-teman tolong jangan menggunakan satuan normal gelombang EKG dengan menggunakan nilai dengan kotak kecilnya, tapi gunakan satuannya detik atau milivolt. Ya, supaya nanti bisa tepat. Oke, berapa nilai normal untuk gelombang P? Tingginya adalah kurang dari sama dengan 0,3 milivolt. 0,3 milivolt itu kebetulan ya 3 kotak kecil pada kalibrasi standar. Ya. Untuk lebar kurang dari sama dengan 0,12 detik. Ya, itu nilai normalnya. Selalu positif di lead 2. Nah, positif itu berarti defleksinya ke atas ya, teman-teman lihat gunungnya ke atas. Dan defleksinya negatif, selalu negatif di lead AVR. Bahkan kalau kita lihat di lead AVR, teman-teman bukan hanya P saja yang negatif, tapi semua gelombang di lead AVR itu terbalik. Karena apa? Karena arah sadapannya memang dia berlawanan arah
dengan vektor listrik jantung ya, sehingga defleksinya dia negatif di lead AVR. Nah, penting teman-teman untuk melihat defleksi positif dan negatif. Yang pertama tujuannya apa? Untuk memastikan elektroda yang kita pasang tidak salah posisi. Ya. Jadi ketika teman-teman nanti salah memasang elektroda EKG, bisa terlihat dari defleksi gelombang EKG. Nah, itu juga bisa kita pastikan kita masang elektrodanya itu terbalik atau tidak ya, terutama untuk yang di ekstremitas. Kemudian apa tujuan dari melihat gelombang P? Yaitu untuk mengetahui adanya kelainan pada atrium. Ya, jadi kelainan pada atrium itu bisa kita lihat di gelombang P. Salah satunya adalah hipertrofi, teman-teman. Hipertrofi atau pembesaran atrium itu bisa kita lihat dari gelombang P. Ya. Kebetulan di kursus online EKG ini nanti kita akan membahas EKG hipertrofi secara khusus, teman-teman. Jadi teman-teman nanti memiliki dasar kemampuan bisa cepat dalam menilai EKG hipertrofi. Ya. Dengan hanya melihat gelombang P, contoh teman-teman melihat bentuk gelombang P pulmonal di lead 2, 3, AVF, kemudian ada P bipasik di V1. Nah, itu teman-teman sudah bisa langsung membuat kesimpulan dugaan terhadap hipertrofi atrium kanan. Ya. Nah, ketika teman-teman sudah memiliki kompetensi seperti itu, maka saya rasa ini yang menjadi nilai lebih nanti teman-teman di lapangan. Ya bukan berarti kita mau sombong-sombongan nanti ya, tidak. Tapi dalam hal ini kita juga perlu pembuktian ya bahwa perawat juga bisa kok gitu, bahwa perawat juga mampu gitu memiliki dasar kemampuan dalam bidang diagnostik. Oke, saya lanjut ya teman-teman ya. Nanti untuk pertanyaan boleh saja di sesi terakhir nanti kita akan bahas ya. Silakan dicatat saja. Oke, sekarang untuk kompleks QRS. Nah, kompleks QRS tadi teman-teman kita memiliki 3 buah gelombang di sini ya. Ada gelombang Q, ada gelombang R, ada gelombang S. Gelombang Q memiliki yang pertama QRS kompleks dulu ya. QRS kompleks itu memiliki nilai normal, durasinya adalah 0,06 sampai 0,12 second. Jadi lebar kompleks QRS itu antara 0,06 sampai 0,12 detik, teman-teman. Sebetulnya nilai normalnya sama dengan nilai normal gelombang P ya. Sama halnya dengan nilai normal gelombang P. Jadi dia tidak boleh lebih dari 0,12 detik. Nah, tujuannya apa untuk mengukur durasi QRS? Nah, teman-teman nanti ini kita gunakan untuk menginterpretasi adanya blok pada serabut ventricle. Kelainannya disebut dengan right bundle branch block atau left bundle branch block. Nah, itu juga salah satu materi yang akan kita bahas nanti di kelainan aritmia jantung, teman-teman ya. Nah, itu dasar interpretasinya adalah dari QRS. Jadi teman-teman harus tahu nilai normal QRS kompleks itu berapa. Oke, sekarang kita bedah satu persatu. Gelombang Q ya. Kedalamannya itu tidak boleh lebih dari 1/3 R. Nah, jadi ketika gelombang Q itu muncul, maka teman-teman harus ukur. Ini kedalaman Q-nya lebih dari 1/3 tinggi gelombang R atau tidak ya? Gitu. Jadi gelombang Q itu kedalamannya tidak boleh melebihi 1/3 tinggi gelombang R. Karena itu menunjukkan adanya Q patologis. Ya. Dan Q patologis itu berarti sudah terjadi nekrosis, teman-teman, pada otot jantungnya. Diagnosanya disebut dengan OMI, Old Myocardial Infarct. Nah, itu bisa kita lihat dari Q yang dalam, ya, melebihi 1/3 tinggi gelombang R. Oke, kemudian gelombang R kita lihat nilai normalnya berapa. Nilai normal gelombang R, teman-teman, itu harus kurang dari 2,7 mV di sadapan sadapan prekordial, terutama di V5. Jadi teman-teman fokus mengukur gelombang R nanti di V5. Nah, di V5 itu
Gelombang R tidak boleh lebih dari 2,7 milivoltase. Oke, untuk gelombang S. Nah, untuk gelombang S sebetulnya beberapa referensi itu tidak menyebutkan ketentuan nilai normal. Tapi saya mendapatkan referensi yang menyebutkan gelombang S itu tidak boleh ya lebih dari jadi gini teman-teman ya, gelombang S itu nilai normalnya mengikuti tinggi gelombang R di V5. Jadi kalau kita jumlahkan gelombang S dengan gelombang R, S di V1 dengan gelombang R di V5, nah itu hasilnya nilainya tidak boleh lebih dari 3,5 milivoltase. Berarti kalau kita tarik kesimpulan ya bahwa gelombang S itu kedalamannya tidak boleh lebih dari 0,8 milivoltase di V1 ya. Nanti boleh dicatat teman-teman ya, karena ini di slide-nya juga memang tidak ada ya. Jadi gelombang S nilai normalnya itu tidak boleh lebih dari 0,8 milivolt di V1. Oke, itu untuk kompleks KRS. Jadi kepentingannya untuk melihat adanya kelainan di ventricle ya. Salah satunya adalah hipertrofi ventricle. Oke, saya lanjut ke gelombang T. Gelombang T, coba teman-teman perhatikan gelombang T. Ya. Berapa nilai normal dari gelombang T? Nah, gelombang T yang kita ukur adalah tingginya teman-teman ya. Kita lihat tinggi gelombang T di sadapan ekstremitas itu tidak boleh lebih dari 0,5 milivolt. Di sadapan ekstremitas, tinggi gelombang T tidak boleh lebih dari 0,5 milivolt. Dan di sadapan prekordial, itu tidak boleh lebih dari 1 milivoltase. Oke, itu nilai normal untuk tinggi gelombang T. Nah, tujuannya untuk apa, teman-teman? Nanti kita mengevaluasi gelombang T. Salah satunya adalah melihat kelainan elektrolit. Kelainan elektrolit terutama kalium. Yang disebut hiperkalemia. Ya, hiperkalemia berat dengan kadar kalium lebih dari 7 miliekuivalen ya. Itu akan muncul gelombang T hiperakut atau gelombang T yang tinggi di semua lid. Hati-hati teman-teman. Kalau teman-teman nanti melihat gelombang T pasien tinggi-tinggi ya di semua lid. Nah, coba kita evaluasi kalium. Karena apa? Karena hiperkalemi itu bisa mencetuskan aritmia ventrikular. Contohnya ventricle tachycardia, dan itu sangat mengancam jiwa dan itu sangat mengancam nyawa teman-teman. Hati-hati. Oke, kemudian yang selanjutnya gelombang T itu bisa mengetahui adanya kelainan iskemik atau respon iskemik dari otot jantung. Ya. Nah, gelombang T yang seperti apa yang menunjukkan adanya iskemik? Mungkin teman-teman juga di sini sudah ada yang tahu ya. Yaitu disebut T inverted atau T terbalik. Mungkin teman-teman nanti di lapangan ketemu gelombang EKG pasien terbalik ya. Kecuali di lead AVR ya. Nah, ketika ada gelombang T yang terbalik selain di lead AVR dan munculnya ada pada dua lead yang berpasangan, nanti kita akan bahas di bab ACS ya teman-teman. Itu sudah mengindikasikan adanya respon iskemik pada otot jantung. Ya, hati-hati teman-teman karena setelah iskemik itu bisa terjadi infak. Ya. Bisa terjadi AMI atau IMA atau MCI ya. Nah, itu terlihat dari gelombang T yang terbalik nanti ya. Makanya teman-teman harus lihat harus tahu gelombang T itu fisiologinya harus positif.
Oke, itu untuk gelombang T. Sekarang kita masuk ke PR interval. Oke, teman-teman, PR interval itu kalau dari definisi ya, yang disebut PR interval adalah durasi waktu yang dibutuhkan oleh atrium dalam menyelesaikan periode kontraksi. Ya. Nah, itu disebut PR interval. Kemudian PR interval itu dihitung dari mana? Dihitung dari awal gelombang P. Ya. Jadi PR interval itu dihitung dari awal gelombang P sampai awal gelombang T. Nah, ini ya teman-teman. Jadi PR interval dari P sampai ke awal kompleks QRS, sorry ya teman-teman, awal gelombang P sampai ke awal kompleks QRS itu disebut PR interval. Nah, ini ya yang diberi warna orange teman-teman ya, coklat orange lah ya ini. Nah, itu PR interval. Jadi yang diukur dari PR interval itu hanya lebar atau durasinya saja. Berapa nilai normalnya? Nilai normalnya adalah 0,12 sampai 0,20 second. Ingat, 0,12 sampai 0,20 second. Itu nilai normal dari PR interval. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui adanya kelainan pada konduksi nodus AV. Nah, tadi yang saya sampaikan di awal, teman-teman, yaitu adanya kelainan AV block. Ya. Untuk materi AV block nanti ada materi tersendiri, teman-teman ya. Tapi pemahamannya dimulai dari sini ya, teman-teman harus paham PR interval dulu. Ya. Nanti teman-teman harus ukur nih. Contoh yang digambar itu kan PR intervalnya masih normal ya. Itu ada 4 kotak kecil, kalau kita kali 0,04 berarti 0,16. Jadi masih dalam rentang normal. Dari 0,12 sampai 0,20 itu adalah PR interval yang normal. Nah, nanti ada kelainan teman-teman yang disebut dengan AV block. Jadi AV block itu apa? AV block itu adalah delay. Ya, delay yang terjadi antara nodus SA dengan nodus AV. Jadi PR intervalnya memanjang, teman-teman. Lebih dari 0,20. Nah, itu berbahaya. Ya, ada derajatnya nanti. Kita akan bahas. Oke, itu PR interval. Kita lanjut ke QT interval. Oke, nah ini adalah QT interval. Oke, QT interval dulu dari definisinya apa, teman-teman? Definisi QT interval itu adalah durasi atau waktu yang dibutuhkan oleh ventrikel dalam menyelesaikan periode kontraksi dan relaksasi. Ya, kalau PR interval tadi hanya kontraksi saja atrium, tapi kalau QT interval ya, itu adalah waktu dari kontraksi dan relaksasi ventrikel. Diukur dari mana? Diukur dari awal gelombang Q sampai akhir gelombang T. Nah, itu ya yang warna coklat. Itu teman-teman nanti ukur. Nah, penghitungannya kemarin kita sudah bahas dengan menggunakan rumus QT corrected. Kenapa? Karena QT interval ya, secara normal dia akan mengikuti siklus dari denyut jantung, teman-teman. Ketika denyut jantung normal, maka QT interval itu cenderung normal dengan durasi antara 0,38 sampai 0,42 second. Ya. Tapi ketika heart rate itu meningkat atau takikardi, maka QT interval itu akan memendek. Itu secara normal. Kemudian kalau dia bradikardi, maka QT interval akan cenderung memanjang. Itulah kenapa kita harus mengukur nilai rata-rata QT interval yang sudah dikoreksi. Nah, rumusnya apa? Jadi, rumus dari QT interval, mungkin masih ingat ya teman-teman ya, QT corrected itu rumusnya adalah RR interval dibagi akar dari QT interval. Ya. Jadi teman-teman akan melihat nanti ada tidak kecenderungan QT intervalnya memanjang karena ada kelainan yang terjadi pada QT interval dan itu sangat berbahaya, teman-teman. Ya, dari beberapa penelitian ya, ada beberapa jurnal juga yang saya baca bahwa prolonged QT syndrome
itu sangat erat sekali hubungannya dengan cardiac arrest. Jadi hati-hati ketika QT interval pasien itu mulai memanjang ya secara persisten, ya teman-teman harus mewaspadai, bahkan pasien kita ini harus segera naik level perawatan, teman-teman, harus eskalasi ke ruang intensive care ya. Walaupun secara hemodinamik pasien kita masih normal. Nah, itulah pentingnya teman-teman ya, kita belajar EKG, salah satunya adalah kita nanti bisa cepat dalam mendeteksi adanya kegawat daruratan. Ya. Apalagi kegawat daruratan jantung itu terkadang waktunya sangat cepat sekali, teman-teman. Ya, jadi ini sangat diperlukan. Ya. Jadi ketika teman-teman melihat QT interval sudah memanjang lebih dari 0,42, ya sudah, ya, gitu. Kita sudah harus high alert, ya. Walaupun saat ini kondisi hemodinamik pasien masih stabil, ya, tapi kita harus waspada. Ya. Karena prolonged QT syndrome ini beresiko terhadap cardiac arrest. Jadi pasien bisa saja nanti mengalami gagal jantung, ya, tiba-tiba. Nah ini bisa dilihat dari QT interval salah satunya. Oke, saya lanjut. PR segmen. PR segmen jarang sekali diukur dalam interpretasi EKG. Bahkan terkadang tidak dimasukkan di dalam interpretasi EKG. Ya. Nah, tapi PR segmen ini sangat penting sekali, teman-teman, untuk memastikan kesejajaran dari ST segmen. Nah, yang selama ini kita interpretasi adalah ST segmen. Karena memang yang bermakna patologis itu adalah ST segmen. Tapi PR segmen ini sebagai pembanding. Kita bisa menarik garis lurus, garis isoelektris dari ST segmen itu sejajar dengan PR segmen. Nah, jadi seperti ini, teman-teman, ya. PR segmen kita tarik garis lurus, ini harus sejajar ya dengan ST segmen. Ya. Nah, ini dia, teman-teman. Jadi kalau kita tarik garis lurus, perhatikan di gambar. Antara PR segmen dengan ST segmen itu harus sejajar. Oke, apa bentuk kelainannya? Ya. Bentuk kelainannya kita lihat adalah di ST segmen. Mungkin teman-teman juga sudah ada yang pernah belajar sebelumnya, ya tentu. Ada yang disebut dengan ST elevasi dan ST depresi. Nah, untuk ST elevasi dan ST depresi secara bentuk, fisiologi, dan bagaimana patogenesisnya itu akan kita bahas nanti di bab EKG iskemik dan infak, ya teman-teman. Itu nanti ada materi tersendiri akan kita bahas nanti terkait dengan perubahan ST depresi dan ST elevasi. Ya, jadi yang terpenting sekarang teman-teman harus mengetahui, lihat di slide ya, bahwa PR segmen dan ST segmen itu harus sejajar dengan garis isoelektris, ya. Dia berada satu garis, ya, satu garis lurus. Lihat yang warna biru ini, teman-teman, ya. Ini adalah PR segmen, ya, dan ini adalah ST segmen. Nah, itu harus kita lihat kesejajarannya. Bahkan terkadang kita memerlukan penggaris, teman-teman, ya, untuk betul-betul memastikan ini titik junctional point-nya itu sejajar nggak, ya. Titik junctional point itu berarti titik akhir dari periode kompleks QRS, ya. Itu namanya disebut titik junctional atau titik persimpangan. Oke, teman-teman, itu adalah fisiologi dari gelombang EKG, ya. Jadi kita sudah membahas tadi ada gelombang P, kompleks QRS, kemudian gelombang T, PR interval, QT interval, PR segmen, dan ST segmen. Karena itu yang menjadi dasar kita sebagai seorang interpreter EKG. Selanjutnya teman-teman tadi juga harus memahami nilai normal dari masing-masing
gelombang EKG, kemudian interval dan segmen tadi. Oke, teman-teman, itu adalah penjelasan untuk fisiologi serta nilai normal dari gelombang EKG. Oke, ini masih ada waktu kurang lebih 30 menit sampai menjelang asar, teman-teman ya. Saya akan share satu materi lagi mungkin ya. Materi ini yang cukup penting juga, yaitu yang berhubungan dengan kalibrasi. Nah, ini penting ya teman-teman ya. Karena sebelum kita nanti menginterpretasi EKG, sebelum kita merekam EKG, ya, maka kita harus pastikan dulu ya kalibrasi perekaman yang kita gunakan ini sudah sesuai dengan standar, atau yang kita gunakan memang kalibrasi modified atau kalibrasi yang di luar standar. Oke, teman-teman kalau lihat gambar EKG yang saya tampilkan, di situ ada keterangan ya. Biasanya di hasil perekaman EKG pasien ya, ada yang disimpan di baris bawah, ada yang disimpan di baris atas. Itu nanti mungkin berbeda-beda ya di setiap alat EKG, teman-teman lihat. Nah, kalibrasi perekaman EKG tadi ada dua, ada kalibrasi kecepatan, ada kalibrasi amplitudo ya. Kalibrasi kecepatan, nah kalibrasi kecepatan itu yang ini ya teman-teman ya. Saya kasih checklist. Ya. 25 mm per second. Nah, ini adalah kalibrasi kecepatan. Ya, ini kebetulan yang saya buat contohnya yang standar ya. Kemudian kalibrasi amplitudo yang mana? Nah, ini kalibrasi amplitudo itu adalah tertulis di sini 10 mm per milivoltase. Nah, kemudian di samping sebelah sini dengan satuan Hertz, ini adalah filter. Nah, filter itu ya sama kayak sebetulnya kayak di kamera handphone ya, teman-teman kan ada filter, di Instagram juga ada filter ya. Mau dibikin kinclong, mau dibikin kayak gimana gitu ya, itu foto kan bisa. Nah, ini juga sama ya, di filter di perekaman EKG, filter di perekaman EKG itu dibutuhkan ya teman-teman untuk ya tadi mempercantik, memperhalus gambaran EKG lah gitu ya. Jadi terkadang kan teman-teman kalau mungkin pernah merekam EKG sampai gambarannya itu keriting, kemudian hitam, garisnya tidak terlihat jelas karena tebel ya, ngeblok lah kayak gitu istilahnya. Nah, itu filternya harus kita atur, bisa dinaikkan, bisa diturunkan ya. Itu filternya antara 0,05 Hz sampai dengan 100 Hz. Oke, itu adalah kalibrasi yang harus teman-teman lihat ya. Kenapa? Karena kalibrasi itu nanti memiliki standar nilai masing-masing. Ya, kita lihat standarnya seperti apa. Oke, jadi sesuai dengan definisinya teman-teman ya. Jadi kalibrasi perekaman adalah sebuah standar konvensional yang sudah ditetapkan di dalam perekaman EKG yang meliputi standar kecepatan ya, atau durasi atau speed, dan amplitudo atau voltase. Ya. Tujuannya untuk memudahkan dalam melakukan pengukuran, baik pengukuran durasi, lebar gelombang EKG serta tinggi dari sebuah gambaran EKG. Nah, itu definisi dari kalibrasi perekaman EKG. Oke, ini dia teman-teman. Kita cerita kalibrasi kecepatan tadi di mesin EKG ya, rata-rata mau merek EKG-nya apapun yang kita pakai nanti teman-teman ya. Mungkin di tempat kerja teman-teman pakai EKG-nya ada yang merek GE ya. Kemudian ada yang Fukuda, atau mungkin ada
EKG yang sekarang banyak banget EKG dari Cina ya. Nah, itu sama aja sih sebetulnya ya. Di dalam alatnya itu kalibrasinya itu pasti ada kalibrasi kecepatan itu ada 4. Dan kalibrasi amplitudo juga pasti ada 4 ya. Oke, kalibrasi kecepatan dimulai dari kalibrasi kecepatan yang paling rendah, yaitu 10 mm per second, kemudian 12,5, 25, dan 50. Kalibrasi amplitudo dari yang terkecil, terpendek adalah 2,5 mV, ya, 5 mm per mV, 10 mm per mV, dan 20 mm per mV. Yang harus juga teman-teman ketahui di sini adalah terkait dengan nilai satu kotak kecil tadi pada masing-masing kalibrasi. Ya. Pada masing-masing kalibrasi, teman-teman. Oke, sekarang untuk kalibrasi yang 10, nilai satu kotak kecil untuk lebar itu berarti 0,1 second. Jadi satu kotak kecil memiliki nilai 0,1 detik atau 0,1 second pada kalibrasi 10. Kemudian pada kalibrasi 12,5 berarti nilai satu kotak kecilnya menjadi 0,08. Pada kalibrasi 25 nilai satu kotak kecilnya menjadi 0,04. Dan pada kalibrasi 50 nilai satu kotak kecilnya adalah 0,02 second. Oke. Nah, karena sudah dibuat standar dalam perekaman EKG otomatis, kecepatannya tadi adalah 25. Ya. Berarti nilai satu kotak kecilnya bisa kita dapatkan adalah 0,04. Ya. Sebagai contoh, teman-teman mau menghitung lebar gelombang P contohnya ya. Teman-teman mau menghitung lebar gelombang P, ini contoh gelombang EKG-nya ya. Nah, ketika kita menghitung gelombang P, ya, durasi lebarnya ini, contohnya kita hitung ada berapa kotak kecil, ya. Contoh lebarnya ada 2 kotak kecil untuk gelombang P pasien kita ya. Nah, berarti 2 nilainya adalah 2 dikali 0,04. Ya, 2 dikali 0,04. Jadi hasilnya 0,08. Berarti lebar gelombang P pasien kita adalah 0,08 second. Karena kalibrasinya adalah 25 tadi yang digunakan. Ya, itu contoh. Ya. Oke, selanjutnya kalibrasi amplitudo. Nah, kalibrasi amplitudo ini digunakan untuk mengukur tinggi gelombang EKG, teman-teman ya. Tinggi gelombang EKG itu nanti kita lihat dari kalibrasi amplitudo. Nah, kalibrasi amplitudo tadi ada 4 juga ya. Ada 2,5 mm, 5 mm, 10, dan 20. Nah, nilainya berapa? Nilainya untuk yang 2,5 berarti 0,4, nilai satu kotak kecilnya. Ya. Yang 5 mm itu 0,2, kemudian yang 10 mm itu 0,1, ya. Dan yang 20 itu berarti 0,05. Nah, ini bertujuan untuk mengukur tinggi gelombang EKG. Ya, contoh nih, ini gelombang P. Saya akan mengukur tingginya. Ya. Tingginya ternyata ada 1 kotak kecil. Ini contoh ya. Tingginya 1 kotak kecil. Oke, kalibrasinya yang digunakan. Nah, ini kita teman-teman harus lihat. Ya, lambang kalibrasi amplitudo itu biasanya digambarkan dengan bentuk gapura seperti ini. Nah, jadi setiap permulaan lead EKG itu biasanya ada lambang gapura seperti ini. Kemudian juga ada yang memberikan kode di bawahnya itu huruf X. Ya. Contohnya X1 di sini. Nah, kalibrasi X1 itu berarti kalibrasi 10. Nilainya adalah 0,1. Ya. Berarti kalau tinggi gelombang P ada 1 kotak kecil, itu artinya 1 kotak kecil dikali 0,1 milivolt. Nah, berarti nilai kalibrasi tinggi
gelombang P pasien kita adalah 0,1 milivoltase. Nah, itu contoh ya teman-teman ya. Contoh untuk kita menghitung bagaimana amplitudo atau tinggi gelombang EKG. Seperti itu. Nah, jadi penting teman-teman ya, sekali lagi untuk kalibrasi, pemahaman dari kalibrasi gelombang EKG ya. Kita lihat ke contoh Oke, nanti kita lihat contoh gambaran EKG-nya teman-teman ya. Nah, sekarang kita bahas dulu ukuran kertas EKG. Ukuran kertas EKG yang ada di pasaran saat ini itu ada 4 jenis kertas EKG teman-teman. Ada yang satu channel itu berarti kertas EKG-nya yang kecil ya. Dia hanya bisa merekam 1 baris. Kemudian ada yang 3 channel, ada yang 6 channel dan ada yang 12 channel. Ya, kalau yang 12 channel itu berarti langsung 12 baris. Ukuran kertas EKG-nya lebih lebar. Ya, jadi dia hasilnya itu nanti tidak panjang ya, seperti yang 1 channel atau yang 3 channel. Tapi kalau standar nilai kotak kecilnya itu sama ya dengan semua ukuran EKG itu sama, semua ukuran kertas EKG. Nah, ini contoh yang gambaran EKG yang sudah ada kalibrasi di situ ya, teman-teman. Nah, ini yang saya maksud tadi di sini adalah sekarang ukuran kertas. Ukuran kertasnya ini berarti kalau teman-teman lihat ya, ini ukuran kertasnya yang 3 channel karena dia merekamnya 3 baris atau 3 strip. Oke. Kemudian kita lihat kalibrasi kecepatannya di sini 25. Ya, kalibrasi kecepatannya 25. Berarti nilai 1 kotak kecil untuk lebar 0,04 ini sudah pasti. Kemudian kita lihat kalibrasi amplitudo. Nah, ini dia nih. Ya, ini kalibrasi amplitudo, gambar gapura ya, teman-teman, seperti gapura. Nah, ini kalibrasi amplitudo. Nah, tapi di sini tidak ada kode X ya, teman-teman, tidak ada kode X. Nah, kalau tidak ada kode X gampang sebetulnya. Teman-teman tinggal hitung aja tinggi gapuranya berapa kotak kecil. Nah, ini kalau kita hitung tinggi gapuranya ada 10 kotak kecil ya, teman-teman. Ini kita lihat, kita hitung tinggi gapuranya ada 10 kotak kecil. Ini juga sama, tinggi gapuranya 10 kotak kecil. Nah, ini berarti kalibrasinya adalah kalibrasi 10 mm. Ya, berarti nilai 1 kotak kecilnya sudah pasti 0,1 ya. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal hitung aja. Contoh kita mau menghitung gelombang P, mana ya? P yang paling kelihatan jelas. Nah, ini P yang paling kelihatan jelas nih, saya ukur. Ini kotaknya ada 1, 2 kotak kecil untuk lebar. Ya, berarti 0,08. Tingginya ini juga sekitar 2 kotak kecil ya, tinggi P-nya berarti 0,2 milivolt ya. Ini tinggi gelombang P dan lebar gelombang P. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi cara mengukur gelombang EKG, kita harus lihat dulu kalibrasi kecepatan dan kalibrasi amplitudo tadi ya, yang gambar gapura tadi. Oke, itu contoh gambaran EKG yang kedua. Oke. Ini sudah tadi ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi yang harus kita lakukan interpretasi, yang harus kita lakukan interpretasi nanti adalah seluruh gelombang EKG ini harus kita ukur ya. Mulai dari gelombang P, lebar, kemudian tinggi harus kita ukur, kemudian PR segmen kesejajarannya dengan ST segmen, kemudian IRS durasi harus kita ukur,
Gelombang Q kedalamannya harus diukur. Gelombang S dan gelombang R ini tingginya kita bandingkan, kita jumlahkan ya, terutama di V1 dan V5. Gelombang T juga kita harus ukur. Ya, nah ini gelombang tambahan sebetulnya tidak selalu muncul dan jarang sekali muncul teman-teman ya, bahkan sampai saat ini pun di pelayanan saya belum pernah mendapatkan ada gelombang U yang muncul ya. Malah tersering ini sebetulnya gelombang, bukan gelombang U tapi gelombang junksional ya, jadi gelombang P yang muncul ya, atau gambaran dari AV blok total ya gitu. Jarang sekali gelombang U itu muncul. Kemudian KT interval, pair interval, ini pair interval kita ukur nanti. Kemudian KT interval juga sama kita ukur. Nilai normalnya tadi sudah kita bahas. Ya. Nah itu teman-teman artinya pembahasan dari kalibrasi perekaman EKG. Jadi kesimpulannya kita harus memahami dasar kalibrasi. Ingat saja tadi untuk kecepatan ada 4 kalibrasi ya. Ada 10, kemudian ada 12,5, ada 25, dan ada 50. Tapi yang dibuat sebagai standar adalah yang 25 mm per second. Kemudian untuk amplitudo tadi ingat juga ada 4 kalibrasinya teman-teman ya. Ada 2,5, ada 5, ada 10, dan ada 20. Dan masing-masing memiliki nilai yang berbeda pada setiap satu kotak kecilnya. Ya, dan itu yang harus kita pahami. Baik teman-teman, saya rasa untuk review materi pada sesi Zoom kali ini saya cukupkan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bisa bergabung, yang teman-teman belum bisa bergabung ya. Nanti hasil rekamannya bisa teman-teman lihat di YouTube channel dari Matador Training Academy ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di sesi Zoom berikutnya ya. Jika ada pertanyaan di sesi ini mungkin tidak sempat kita berdiskusi ya, teman-teman silahkan ya untuk menyampaikan pertanyaannya di grup WhatsApp melalui admin, dan nanti admin akan mengkolektif pertanyaan teman-teman dan nanti akan direspon dan akan di-share kembali di dalam grup supaya teman-teman yang lain juga ikut menyimak seperti itu ya. Oke teman-teman, tidak terasa waktu 2 jam kita dan alhamdulillah kita sudah sampai di waktu asar ya. Tetap semangat untuk belajar EKG teman-teman ya. Dan yang pasti dibaca-baca ulang lagi tentunya ya materi-materi yang sudah saya share, baik yang bentuk bahan tayang atau mungkin voice note atau mungkin video ya. Saya rasa itu cukup membantu ya teman-teman nanti dalam memperdalam dari EKG ini ya. Oke, teman-teman, jika tidak ada pertanyaan atau poin yang harus kita diskusikan, saya izin pamit undur diri teman-teman ya. Untuk sesi Zoom kali ini, mudah-mudahan di sesi Zoom berikutnya bisa lebih banyak lagi teman-teman yang bisa hadir. Untuk yang sudah hadir juga saya ucapkan terima kasih ya. Kita bisa berdiskusi ya, walaupun saya rasa belum begitu optimal ya, walaupun belum begitu maksimal, tapi terima kasih untuk perhatian dari teman-teman ya. Oh ya, untuk tadi Mbak Yuni untuk pembahasan aksis ya, karena saya belum selesai memang untuk share materi ya, jadi nanti akan saya lebih jelaskan lagi di video tutorial untuk penjelasan tentang aksi jantung, karena aksi jantung ini memang sangat interpretasi, salah satu interpretasi yang cukup penting teman-teman ya di pembahasan EKG, karena dengan aksis jantung itu kita bisa juga melihat
adanya pergeseran sumbu jantung atau pembesaran otot jantung dengan cepat, yang nanti akan kita koreksi dengan pemeriksaan penunjang seperti ehokardiografi atau foto rongsen toraks. Ya. Baik, saya rasa sampai di sini teman-teman. Saya pamit undur diri untuk sesi Zoom kali ini. Tetap semangat, tetap belajar ya. Mudah-mudahan kita bisa terus mengembangkan kompetensi kita ya di bidang diagnostik, tidak hanya EKG, karena dengan kompetensilah kita bisa lebih bermakna profesional. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.